Wow, aku ada di mana ini? Kok banyak-banyak gunung, bukit? Seperti aku tersesat. Aku mau tanya peta. Peta, aku di mana ya? Kok aku melihat banyak bukit, di Rorotan nggak ada bukit? Kok di sini ada bukit ya? Ayo tebak aku ada di mana? Shalom adik-adik semuanya. Hari ini Kak Tiara lagi ada di Bukit Galilea ceritanya. Di Bukit Galilea, di bukit ceritanya. Nah, pada hari ini kita akan siap-siap untuk ibadah. Adik-adik yang sudah bergabung, selamat bergabung. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada hari ini. Nah, di sini Kak Tiara tidak sendiri. Kak Tiara akan memanggilkan teman-teman sekolah minggu. Ada Anggun dan Iel. Yeay. Halo dulu, halo. Cantik-cantik dan ganteng kan Anggun dan Iel hari ini. Ya dong, kan mau eksis ya. Kita siap memuji Tuhan. Siap Anggun? Siap gitu ya. Siap memuji Tuhan? Siap. Oke, kita mau buka ibadah kita pada hari ini. Kita katakan, ku datang ya Bapa. Siapkan hati dan pikiran kita adik-adik. Kita mau datang kepada Bapa, memberikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan kalahnya semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Berikan segalanya, berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Angkat kedua belah tangan kita. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Berturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, lebih sungguh lagi datang ya Bapa. Lipat tangan, tutup matanya. Datang ya
Tuhan. Adik-adik, semua lipat tangan, tutup matanya. Katiara akan pimpin adik-adik dalam doa. Jangan ada yang buka matanya ya. Ikuti Katiara berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengumpulkan kami lewat ibadah, streaming pada hari ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Kami mau mulai ibadah pada pagi. Alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Shalom adik-adik. Shalom dulu dong, sapa dong semuanya. Shalom adik-adik, shalom teman-teman. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastik, amin. Sekali lagi, kurang semangat nih Anggun nama Iya. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik hari ini? Luar biasa, fantastik, amin. Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan luar biasa. Katiara sebelum memulai kita sambut teman-teman yang ada di Komsel-Komsel ya. Mulai dari Komsel Green Garden. Halo teman-teman Komsel Green Garden. Udah berapa orang nih yang join? Lanjut ke Komsel Malaka. Halo Komsel Malaka. Lalu Komsel Rawa Makmur. Halo Komsel Rawa Makmur. Terus apa lagi Singgun? Ada JGC ya? Oke. Halo teman-teman Komsel JGC. Yo, apa lagi yang belum? Oh, Rusun. Oke, halo teman-teman Rusun. Ada lagi yang belum? Tahu nggak apa? Komsel apa? Komsel Aspol. Halo Komsel Aspol. Selamat bergabung teman-teman semuanya di live streaming pada pagi hari ini. Kita mau mulai memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kayaknya kita harus ada hayat hafalannya pada hari ini. Ayo teman-teman kita kasih tahu teman-teman yang lain ya ayatnya. Ayatnya ada di mana? Matius 28 ayat 19a. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sekali lagi gini dulu ya, jadikanlah semua bangsa, baru semua bangsanya ke samping. Oke, sekali lagi ya. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oke, itu ayat hafalan pada hari ini. Jangan lupa teman-teman setor ayat hafalannya ke guru misalnya. Yuk kita mau memulai memuji Tuhan. Kita dengar nama Tuhan. Kita mau katakan dengar Dia panggil nama saya. Semangat ya adik-adik di rumah. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan yang ada di rumah. Boleh bangkit berdiri deh. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil
Jadi dengar Tuhan panggil nama sayanya jadi nama adik-adik. Misalkan dengar dia panggil nama Iel. Atau dengar dia panggil nama Anggun. Jadi nyebutnya nama sendiri-sendiri. Oke? Kita mau angkat pujian ini satu kali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Sebut namanya ya. Kalau namanya kepanjangan yang pendek aja. Semangat dong. Iya. Ayo Anggun, semangat. Dengar dia panggil nama Tiara. Dengar dia panggil namamu. Lagi namanya. Dengar dia panggil nama Tiara. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama Tiara. Iya. Dengar dia panggil namamu. Ayo sebut namanya dong. Dengar dia panggil nama Tiara. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya. Puji Tuhan. Kalau Tuhan Yesus manggil namanya iya, dia mau jawab enggak atau iya? Jawabnya iya. Oke, kalau Anggun, kalau Tuhan Yesus panggil Anggun, Anggun jawabnya Tuhan. Iya Tuhan. Nah bagus. Kalau Tuhan Yesus memanggil Anggun, ya kita harus jawab iya Tuhan. Masa enggak Tuhan? Siapa di sini yang mau masuk surga? Angkat tangannya coba. Oke, yang di rumah ada yang mau masuk neraka? Oke, nggak ada. Kalau Tuhan manggil kita, berarti kita harus siap untuk menjawab iya. Nah, sekarang kita mau angkat satu lagi pujian kita yang berkata, apa tadi? Lupa. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, ini kan mengenai perintah Tuhan ya, adik-adik. Kalau Tuhan panggil, kita harus dengar. Kalau Tuhan perintah, kita juga harus dengar. Kita harus ikuti. Kita katakan, hati-hati gunakan tanganmu. Ayo, semangat. Gerakannya jangan lupa. Nanti habis tangan, langsung ke kaki ya. Habis kaki, mata, baru mulut. Hati-hati. Yuk. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Tepuk tangan. Kaki. Hati gunakan kaki menjek bumi. Hati-hati gunakan kaki menjek buminya. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mata. Hati-hati gunakan matamu. Stop. Hati-hati gunakan matamu. Stop. Allah di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Stop. Hati gunakan. Amin. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke. Sekarang adik-adik kalau udah dipanggil Tuhan harus jawab. Kalau sudah Tuhan perintahkan harus juga dilakukan. Nah, kita akan siap-siap untuk mendengarkan firman pada hari ini tentang Tuhan memberikan perintah. Sebelumnya kita mau angkat satu lagu penyembahan seperti anak panah.
Biar adik-adik semua, Kak Tiara juga, guru-guru sekolah minggu yang ada, boleh ada dalam tangan Tuhan sehingga masa depannya penuh dengan harapan. Kita mau siapkan hati kita. Adik-adik boleh duduk kembali, lipat tangan, tutup matanya, angkat tangannya, siapkan hatinya. Jangan nengok ke kiri. Kita mau bicara kepada Tuhan. Katakan seperti anak panah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tanganmu. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk memuliakan. Ini aku. Angkat tangannya adik-adik, tutup matanya. Jadi Allah di tanganmu, oh Tuhan Yesus. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Seperti anak panah, seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tanganmu. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk memuliakanmu. Ini aku, pakailah hidupku, jadi Allah di tanganmu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Ini aku, pakailah hidupku, jadi Allah di tanganmu, oh Tuhan Yesus. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Jadi berkat untuk bangsaku, jadi berkat untuk keluarga, jadi berkat untuk keluarga-Nya. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau menjamah kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Sehingga anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan Tuhan. Berkati Ibu Guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan urapan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom semuanya adik-adik yang di rumah. Shalom. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah semuanya siapkan Alkitabnya yang di rumah ya. Cari posisi yang terbaik supaya kita fokus dengar firman Tuhan. Tidak boleh sambil jalan-jalan ya. Duduk yang manis, yang rapi, siapkan Alkitabnya supaya sama-sama kita belajar firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, tadi
sudah lihat ya awal dari kakak yang MC tadi. Temanya tentang apa tadi ya? Kakak tadi ada berada di sebuah perbukitan ya. Di perbukitan. Nah, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini ya bertemakan Tuhan Yesus memberi perintah ya. Memberi perintah yang bagaimana ya? Ya, mari ya sebelum kita makan, Ibu ajak semua pegang Alkitabnya. Kita buka. Terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 ya. Nanti adik-adik yang di rumah boleh baca, Ibu hanya ambil yang intinya saja ya. Di sini judul di firman Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil. Dengan tema tadi Ibu bilang, Tuhan Yesus memberi perintah. Perintahnya kepada siapa ya? Perintahnya memberi perintah itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus memberi perintah, artinya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, anak-anakku semua, ya. Tuhan Yesus sebelumnya dia telah apa dulu? Ayo, siapa yang tahu sebelum naik? Masa tiba-tiba udah naik aja sih Ibu, ya? Sebelum naik, Tuhan Yesus mengalami peristiwa apa dulu? Kematian Tuhan Yesus. Di mana ya anak-anak ya? Di pohon bukan? Bukan ya. Di mana dong? Siapa yang tahu? Ayo jawab. Iya, di kayu salib ya. Yang sudah mati tebus dosa kita semua. Baik anak-anak sekolah minggu dan juga kita semua yang hadir di tempat ini. Ya anak-anak, ya. Tuhan Yesus memberi perintah ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, pada waktu Tuhan Yesus bangkit ya, murid-muridnya kan pergi ke ya kuburannya Tuhan Yesus. Nah, di sana bertemu dengan siapa? Dengan dua malaikat Tuhan. Kata malaikat Tuhan, Tuhan menyuruh kalian pergi ke mana? Bukit tadi siapa tahu? Ayo. Bukit siapa yang tahu? Bukit kemana? Di Galilea. Nah, ayo disuruh pergi ke sana ya. Terus kata Tuhan harus ke sana ya Galilea, nanti kalian akan bertemu dengan dia yang huruf besar D, berarti dia Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Bangkit pada hari yang keberapa ayo? Siapa yang tahu anak-anak? Hari yang ketiga. Iya ya, Tuhan Yesus kita hidup ya. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup, dia memberi pesan, ayo pergi ke Galilea, bertemu saya di sana ya. Nah, setelah sampai di sana ya, 11 murid Tuhan Yesus, harusnya kan ada 12 ya anak-anak ya. Karena waktu Tuhan Yesus disalib, ada salah satu murid yang sudah apa? Mengkhianati Tuhan ya. Jadi tinggal 11 murid pergi berkumpul ya. Mereka pergi berkumpul di mana tadi? Di bukit mana anak-anak? Di Galilea ya. Mereka ke Galilea. Apa yang terjadi sampai di sana? Yuk ya. Sampai di sana mereka berkumpul. Nah, akhirnya mereka bertemu dengan dia yang sudah bangkit ya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Bertemu mereka dengan dengan Tuhan Yesus. Mereka sujud apa? Menyembah dia. Tetapi ingat, nah ada salah satu muridnya, beberapa muridnya atau orangnya yang ada di situ ragu-ragu ya. Kan tadi Tuhan kemarin kan berapa hari yang lalu kan Tuhan udah mati. Kok bangkit? Bener gak sih? Ayo siapa yang tahu kalau murid-murid yang ragu, yang belum percaya kalau tidak megang dulu. Tidak meraba dulu tangannya yang berlubang paku. Siapa yang tahu? Siapa namanya murid itu? Thomas. Bukan tomat ya. Thomas ya. Ya, Thomas ya. Jadi murid-murid yang beberapa murid di situ ada yang ragu. Ada orang-orang situ ragu juga ya. Masa iya dia bangkit? Tetapi akhirnya Tuhan berkata apa? Ya, kepadaku diberikan kuasa baik yang di bumi maupun di surga. Artinya ya,
Berarti Tuhan memberi perintah bahwa kalian gak usah takut ya. Saya atau Tuhan sudah mengalahkan maut ya. Dia sudah memegang kendali, Tuhan berikan kuasa baik yang ada di bumi maupun di sorga. Jadi segala ketakutan apa aja ya yang kalian takutkan. Tapi bersama Yesus kita selalu kuat dan selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, sampai di sana kan Tuhan sudah bilang, jangan takut ya, kepadaku diberikan apa? Kuasa di bumi dan di sorga. Nah, sebelum Tuhan naik, Tuhan Yesus memberi perintah. Inilah inti perintahnya. Apa isi perintahnya Tuhan? Ya, kata Tuhan, pergilah. Itu poin 1. Nanti ada 3 poin ya perintah Tuhan. Pergilah. Pergi kemana ya adik-adik? Ya, kata Tuhan, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, berarti poin pertama apa? Pergilah. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridnya Tuhan Yesus. Nah, setelah menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, kedua, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, dan ketiga, dan ajarkanlah kepada mereka seperti yang sudah Tuhan ajarkan ya. Artinya mengajarkan apa? Setiap perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, adik-adik yang di rumah. Nah, dari 3 poin tadi perintah Tuhan Yesus, ya, Tuhan berjanji, ya. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman, ya. Amin. Nah, di poin yang pertama tadi, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Ibu, berarti saya harus pergi ke keliling-keliling dunia dong, Bu? Oh, tidak ya. Contoh, tidak usah jauh-jauh. Tuhan bilang kan mulai dari ya dalam rumah dulu ya, baru sampai ke ujung bumi ya. Ya, jadi saksi Tuhan, jadi alat di tangan Tuhan. Seperti ada lagu tadi kan, jadi alat di tangan Tuhan. Yaitu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, artinya kita bersaksi ya. Atau kalau yang sudah mengerti firman Tuhan boleh beritakan Injil ya. Yang masih mungkin belum terlalu mengerti boleh bersaksinya seperti ini misalnya. Lihat temannya tidak beribadah, ajak beribadah. Mungkin di tetangga adik-adik atau satu rumah, kakak beradik, hanya kakaknya mungkin yang rajin, yang setia sama Tuhan. Ajak adiknya, ajak keluarganya untuk setia sama Tuhan ya, bersaksi ya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Nah, itu poin pertama ya. Jadi menjadi saksi, menjadi berkat atau memberitakan Injil. Bahwa apa yang menjadi perintah harus kita lakukan ya. Ya. Yang kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, Bu, berarti saya harus pergi baptis? Bukan ya. Bukan maksudnya kalian harus pergi cari teman satu-satu terus dibaptis. Maksudnya ambil, ayo ikut saya, ayo. Bukan. Artinya kalian mengabarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Setiap di sekolah minggu kan pasti sudah diceritakan tentang apa sih, tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan. Boleh kalian sampaikan juga kepada teman-teman, keluarga, orang tua, saudara-saudara yang adik-adik kenal. Boleh disampaikan, boleh bersaksi bahwa Tuhan Yesus kita dahsyat. Tuhan Yesus kita hidup ya, tidak mati hanya di kayu salib tapi dia bangkit, dia hidup, bahkan dia naik, sediakan tempat buat adik-adik semuanya ya, buat kita semua. Nah, poin yang kedua tadi, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, artinya nanti kalau mau ikut kebenaran firman Tuhan, setelah besar dewasa nanti anak-anakku semuanya sekolah minggu ya, yang sudah remaja, yang sudah berusia 13-14 tahun sudah boleh dibaptis. Baptisnya seperti apa Ibu? Ya, baptisnya yaitu diselamkan seperti ikuti teladan Tuhan Yesus ya, yang dibaptis oleh siapa yo? Yohanes Pembaptis ya. Seperti begitu contohnya. Bukan kalian datang ke rumah teman-teman, ayo kamu dibaptis, ayo tak selumin kamu yuk di bak mandi saya. Bukan ya, enggak. Jadi contoh, jadi berkat supaya nama Tuhan dimuliakan, teman-teman kita boleh menjadi
ikut Tuhan, mengenal Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Ya anak-anakku. Terus poin yang ketiga, ayo siap. Tadi Ibu bilang apa? Yang ketiga terakhir. Dan ajarlah mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu. Artinya setiap perintah Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan ini ya harus kita lakukan dan juga saling mengajari, mengingatkan teman satu sama lain ya. Saling menguatkan. Kalau ada teman-teman yang sudah mulai malas, ayo ingatkan, colek. Atau zaman sekarang kan, ayo di WA dulu. Mama, tolong dong mama ingetin teman saya ini dia sudah mulai malas ibadah. Nah, jangan karena lagi masa pandemi gini, jadi sudah malas kemana-mana, ibadah juga udah malas. Tidak boleh ya. Apalagi kalau lagi dengar firman Tuhan atau ibadah, mulai dari teman kakak kita yang lagi puji-pujian, wah yang lagi muji Tuhan di rumah lagi tidur-tiduran sambil puji-puji Tuhan. Tidak boleh ya, harus sungguh kata Tuhan, ajarlah seperti yang Tuhan perintahkan. Beribadah dengan takut akan Tuhan ya. Dengar firman Tuhan juga dengan penuh takut akan Tuhan atau menghormati Tuhan. Tidak bermain-main, sungguh-sungguh jadi anak-anak sekolah minggu semua boleh bertumbuh takut sama Tuhan ya. Seperti tema tadi, Tuhan Yesus memberi perintah supaya kalau kita lakukan 3 poin tadi, kita disebut apa tadi anak-anakku? Murid-muridnya Tuhan Yesus. Amin ya. Kalau mau jadi muridnya Tuhan Yesus, kita harus apa? Tunduk sama perintah Tuhan. Di sekolah aja, kalau kita jadi murid, kalau nggak dengar-dengaran sama ibu guru, diapain ayo? Ayo, ya di sini, adik-adik di sini. Kalau nggak dengar-dengaran sama ibu guru diapain? Dihukum nggak? Dihukum mungkin. Ayo Iel, ayo Anggun. Kalau kamu nggak dengar-dengaran, nggak kerjain PR, ayo berdiri di depan. Ya berdiri, angkat kaki satu, pegang telinga kiri misalnya. Contoh, itu di dunia loh. Nah, apalagi untuk Tuhan yang sudah kasih nafas buat kita, Tuhan yang sudah kasih kita sehat sampai hari ini. Kalau mengingat teman-teman yang lain yang kasihan, yang terbaring mungkin di rumah sakit, yang merasakan kesakitan, yang membutuhkan urut tangan kasih Tuhan, mereka tidak bisa bebas beribadah. Jadi hormati Tuhan lagi beribadah. Dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh dan lakukan kata Tuhan. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka kita disebut sebagai apa? Murid-murid Tuhan Yesus. Jadi anak-anak Tuhan. Dan jangan takut. Kalau kita bersaksi dan kita lakukan perintah Tuhan, ada janji Tuhan di ayat terakhir tadi apa? Tuhan akan menyertai kita. Kita tidak sendiri. Ya, dia perintahkan sebelum dia naik, dia akan berjanji apa? Memberikan roh apa? Ya, Ibu pernah cerita? Roh penghibur, penolong ya. Dalam keadaan apapun dia selalu setia, dia selalu menemani kita. Dengan apa kita balas kasih Tuhan? Selain kita berterima kasih sama Tuhan, kita boleh ada detik hari ini, boleh sehat, boleh bergerak, ya, boleh beraktivitas, semua berkat kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan, ya. Cerita firman Tuhan Ibu tidak panjang lebar, cukup sampai di sini. Adik-adik semuanya, jangan lupa. Ada ayat hafalannya yang tadi, yang terdapat di mana? Matius 28 ayat 19. Pinter. Yuk, coba Ibu tanyain adik-adik yang di rumah. Masih ingat nggak gerakannya anak-anakku? Ya, jangan lupa ya gerakannya tadi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsamu menjadi muridku ya. Puji Tuhan. Yuk Ibu undang semua bangkit berdiri anak-anakku yang ada di rumah. Kita mau nyanyikan pujian. Ayo. Anak-anakku yuk ya. Kita nyanyikan pujian. Katakan, betapa hatiku Tuhan berterima kasih, Engkau selalu baik. Ya, sini yuk. Ya. Yuk. Sikap sempurna adik-adik yang di rumah, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala kita, hormati Tuhan. Kita angkat pujian sungguh-sungguh, menyembah, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku seumur hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian Ku berterima kasih Tuhan, berterima kasih Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, buat pagi ini Bapa kami bersyukur, kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sudah menjamah, memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati semuanya, baik komsel-komsel maupun gabungan. Tuhan Yesus memberkati. Tanamkan firman-Mu Tuhan, sehingga anak-anak boleh bertumbuh, sehingga mereka boleh Tuhan boleh jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran perintah Tuhan, anak-anak yang boleh menjadi contoh, jadi berkat, nama Tuhan yang dipermuliakan. Sehingga dapat menarik banyak-banyak jiwa, banyak-banyak anak sekolah minggu untuk datang mengenal dan boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus sudah menolong, membela dan memberkati seluruh anak sekolah minggu yang sudah menyaksikan, bahkan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, sebelum masuk kreativitas, ya anak-anakku, jangan lupa memberikan persembahan ya. Boleh dibawa ke komsel masing-masing, ibu gurunya masing-masing ya, boleh disetor ke ibu gurunya, seikhlasnya, tidak dipaksakan. Yang penting seperti pujian tadi, persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ya anak-anakku ya. Ya. Dan minggu. Oh ya, satu lagi, hampir lupa, hampir kelewatan ya, Yel, Anggun, ya. Kita akan menyaksikan ayat hafalan anak-anak yang minggu lalu dan kreatif. Yuk kita saksikan. Ayat hafalan hari ini adalah Kejadian 21 ayat 22b. Allah menyertai engkau di dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Ayat hafal pada minggu hari ini terdapat dalam Kejadian 21 ayat 20b. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Ini kreasi saya.
Shalom. Ayat hafalan pada minggu hari ini adalah Kejadian 21 ayat 22b. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Shalom. Ayat hafalan minggu ini Kejadian 21 ayat 22b. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Shalom. Ayat hafalan minggu ini Kejadian 21 ayat 22b. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Ayat hafalan minggu ini Kejadian 21 ayat 22b. Allah yang menyertai engkau dengan segala sesuatu yang engkau lakukan. Amin. Salam semuanya. Ayat hafalan hari ini Kejadian 21 ayat 22b. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Ini kreasi kami, Yesus dan Lea. Amin. Salam. Ayat hafalan hari ini adalah Kejadian 21 ayat 22b. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Shalom teman-teman dan ibu guru. Saya akan membacakan ayat hafalan pada hari ini, yaitu terdapat pada Kejadian 21 ayat yang ke-22b, yaitu Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Itulah ayat hafalan saya pada hari ini. Dadah, sampai jumpa ibu guru dan teman-teman. Shalom. Ayat hafalan hari ini terdapat di dalam Kejadian 21 ayat 23b. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Amin. Shalom. Ayat hafalan ini adalah Kejadian 21 ayat 22b. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Terima kasih. Kejadian 21 ayat 22b. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Amin. Ini doaku. Salam anak-anak semuanya, masih tetap semangat.
pastinya masih tetap semangat ya. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi juga sudah memuji nama Tuhan. Dan sekarang kita mau membuat kreativitas. Pertama-tama kita mau siapkan kertas karton. Yang kedua, kita siapkan kertas HVS. Terus ada lem, ada gunting, juga pensil warna. Nah, kita mau membuat seperti ini. Ini gambar tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Nah, kita membuat seperti ini ya anak-anak. Pertama-tama, kita mau menggambar dulu. Ambil pensil, kita mau menggambar dulu. Kita menggambar pola Tuhan Yesus. Kemudian, setelah kita menggambar pola Tuhan Yesus, kita juga menggambar awan, bahkan menggambar murid-murid Tuhan Yesus. Dan tidak harus seperti yang di sini ya anak-anak. Anak-anak bisa menggambar sesuai dengan kemampuan anak-anak. Ya, tidak harus seperti contohnya seperti ini. Sebisa anak-anak ya, anak-anak boleh menggambarnya. Kemudian setelah selesai menggambar, anak-anak bisa warnai tadi pola gambar Tuhan Yesus. Nah, kita warnain. Kemudian kita warnain ya anak-anak. Kita warnain yang rapi. Setelah kita warnai, kita boleh gunting. Kita boleh gunting-gunting. Boleh bantu Ibu? Megangin mic-nya. Nah, tadi kita sudah warnai, kita sudah menggambar. Ya. Kita boleh gunting. Dulu. Kita gunting, setelah kita gunting-gunting semuanya, setelah kita gunting, ntar jadinya seperti ini anak-anak ya. Ini pola gambar Tuhan Yesus. Nih, jangan lupa juga kita membuat gambar gunung seperti ini. Nah, kita nanti warnai gunungnya juga kita warnai. Gambar awannya juga kita warnai. Gambar murid Tuhan Yesus kita warnai. Kemudian setelah kita warnai semuanya, kita ambil karton. Ya, nah Ibu buat seperti ini kartonnya. Nah, ukurannya seperti ini. Kemudian kita kasih lipat seperti ini. Nah, jangan lupa anak-anak bikin penyangganya. Ini buat di belakang. Nah, seperti ini ya. Nih, seperti ini. Seperti bingkai ya anak-anak. Nah, setelah itu kita ambil lem. Kita lem penyangganya dulu pertama. Setelah kita lem penyangganya, kita baru tadi gambar gunung dulu ya. Gambar gunung dulu yang sudah diwarnai. Nah, bukit ya. Tadi menggambarkan bukit mana? Bukit Galilea ya.
kita pasang di sini. Kita lem dulu ya ini ya. Nah, setelah kita lem gunungnya, kemudian kita lem gunungnya di sini. Kemudian tadi gambar pola Tuhan Yesus yang naik ke surga. Nah, kita sudah gunting, sudah warnai, kita tempel di sini. Setelah kita tempel gambar Tuhan Yesus, kemudian kita tempel awan-awannya di sampingnya. Kemudian ada satu lagi, kita lem lagi, kita tempel lagi di sebelah kirinya. Baru kita tempel murid-murid Tuhan Yesus yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Gampang ya adik-adik, pasti adik-adik bisa semuanya ya yang di rumah. Nah, seperti ini adik-adik. Seperti ini Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia tadi berpesan kepada murid-muridnya supaya apa? Supaya murid-muridnya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Juga baptislah dan ajarlah mereka. Ya, Tuhan Yesus juga mau supaya anak-anak sekolah minggu semuanya seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau anak-anak sekolah minggu juga mau melakukan firman Tuhan. Yaitu apa? Dengan apa? Kita rajin ibadah sekolah minggu, kita rajin memuji Tuhan, kita rajin membaca firman Tuhan. Itu anak-anak sudah mau mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kalau di rumah juga harus menghormati orang tua. Makasih Anggun. Juga harus menghormati orang tua. Ini ya anak-anakku, nih kreatifnya hari ini seperti ini. Nanti kalau sudah jadi nih seperti ini ya anak-anak nih. Sudah jadi seperti ini. Nanti anak-anak bisa membuat di rumah. Kalau sudah selesai, anak-anak bisa anak-anak adik-adik bisa lihat sebelah sini ya. Nih. Nah, contohnya seperti ini yang sudah dibuat. Nanti kalau adik-adik sudah selesai membuat, adik-adik bisa kirim ke guru komsel masing-masing. Jangan lupa juga ayat hafalannya juga dikirim ke guru komsel masing-masing. Nanti kalau siapa yang rajin mengirimkan ayat hafalan sama kreativitas, di akhir tahun anak-anak akan mendapatkan hadiah dari ibu guru semuanya. Mungkin anak-anak mau ini mengganti foto-foto dari anak-anak yang punya foto mungkin bisa ya. Jadinya sekreatif anak-anak aja yang di rumah ya. Tidak seperti ibu guru ini tidak apa-apa, yang penting anak-anak semua pada membuat semua. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Kak Tiara. Nah, itu dia firman Tuhan dan kreativitas pada hari ini. Silakan diangkat. Oke. Kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah juga melakukan kreativitas.
Jangan lupa adik-adik untuk mengirimkan ayat hafalannya dan hasil kreativitasnya ke guru-guru komselnya ya, ditunggu. Persembahannya juga jangan lupa untuk dititipkan kepada orang tuanya saat beribadah ataupun mungkin langsung ke guru komselnya masing-masing. Sebelum kita tutup, kita mau bernyanyi bersama. Kak Tiara undang untuk semua yang melayani pada hari ini. Silakan adik-adik sekolah minggu. Kita mau nyanyi satu lagu, Ku daki gunung yang tinggi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Kita mau sambil dalam doa untuk penutup pada ibadah pagi hari. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Bapa kami di sorga. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah beribadah, kami sudah memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Meskipun melalui streaming online Bapa, tapi kami tetap percaya Engkau hadir selalu di tengah-tengah ibadah kami. Meskipun jarak jauh, kami percaya Tuhan ada di mana-mana pun. Amin. Yang penting Tuhan, hati kami selalu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati seluruh anak sekolah minggu yang ada. Bahkan semua kami yang sudah hadir, Tuhan Yesus sudah memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan bersyukur buat hari ini. Tuhan masih selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan yang ekstra dari Tuhan. Semua bukti kasih setia Tuhan. Dan ajari kami sebagai anak-anak sekolah minggu selalu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Apa yang menjadi Tuhan kehendak Bapa di surga, agar kami selalu boleh menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang hormat kepada orang tua, sehingga Tuhan nama Tuhan dipermuliakan, sehingga Tuhan kami semua boleh diberkati. Pujilah Engkau Bapa yang baik. Sebelum Tuhan kami tutup Tuhan, Tuhan memberkati dan memberkati juga seluruh baik kami guru-guru sekolah minggu yang ada, kami semua yang hadir, seluruh Tuhan yang bertugas, baik Tuhan, seluruh tim Tuhan, streaming yang ada, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, Terima kasih, Yesus. ketemukan kami kembali Bapak pada minggu mendatang Bapak dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kami percaya Tuhan sudah menolong memberkati kami semua. Ini doa syukur kami Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Sampai Tuhan ketemu Yesus minggu memberkati. depan. Tuhan Yesus memberkati. cinta Kau cinta Dia.